Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa syafihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hikmah puasa terhadap kesehatan. Puasa diwajibkan kita pada tahun kedua Hijriah di Madinah, dan yang tercantum pada surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban bagi orang mukmin melaksanakan ibadah saum. Sebetulnya ibadah puasa ini telah dilakukan juga pada masa-masa sebelum Rasulullah SAW. Pada masa Nabi Isa, pada Nabi Daud, dan sebetulnya pada Nabi Adam juga itu sudah ada kewajiban saum. Dan saum ini merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Kalau kita lihat manfaat, tentu saja saum itu bermanfaat untuk fisik maupun batin atau jasmani dan rohani. Dan kita akan melihat sekarang bagaimana manfaat puasa ini terhadap kesehatan jasmani. Kalau kita berpuasa, maka pada tubuh kita itu akan terjadi perubahan metabolisme dan perubahan produksi hormon-hormon yang ada pada tubuh kita. Saat kita tidak puasa atau makan, maka gula atau glukosa kita akan cukup tinggi setelah makan. Demikian juga bahan-bahan seperti bahan protein, asam amino, dan lemak. Karena apa? Karena itu perlu untuk energi pada kegiatan kita dan juga nanti akan dibentuk untuk bahan-bahan simpanan, bahan-bahan cadangan tubuh. Itu disebut terjadi peristiwa metabolisme anabolik. Kalau pada saat puasa, maka glukosa itu akan menurun karena kita tidak makan. Dan akan terjadilah fase katabolik. Jadi tubuh akan menyediakan bahan energinya. Kalau glukosa itu sudah turun atau sudah sangat turun, maka akan dipecah dari bahan-bahan seperti glikogen atau lemak. Nah, itulah keuntungannya berpuasa itu. Sehingga cadangan kita itu dalam tubuh, terutama lemak, itu akan dipecah menjadi bahan untuk energi. Karena itu sensitivitas insulin yang biasanya diproduksi lebih banyak pada saat tidak puasa, pada saat puasa itu akan menurun. Karena gula darah kita menurun dan sensitivitasnya atau efeknya itu akan meningkat. Di samping itu tadi sudah disampaikan juga bahwa akan terjadi pemecahan dari lemak yang pada keadaan biasa itu sangat banyak, atau ada juga lemak yang berbahaya seperti LDL. Ada juga lemak yang bermanfaat. Nah, pada saat kita puasa, lemak yang baik itu akan meningkat. LDL itu akan menurun. Yang berbahaya, low density lemak itu akan menurun. Sedangkan yang bermanfaat akan naik. Sehingga akan memberikan atau menyebabkan lebih sehat kepada kita. Di samping itu juga pada saat kita berpuasa akan terjadi stimulasi terhadap produksi zat-zat imun. Hepar kita atau limpa kita itu akan terpacu
untuk menghasilkan zat imun sehingga kita mampu menghadapi lebih baik menghadapi keadaan infeksi ataukah virus atau bakterial. Nah, di samping itu juga ada manfaat dari puasa itu bahwa akan terjadi pengeluaran racun-racun atau toksin yang mungkin masuk ke tubuh kita pada saat kita makan makanan yang tidak baik ya, yang atau kita obat-obatan yang kita minum itu akan racun keluarnya. Nah, selain itu juga tentu saja akan menyebabkan yang disebut otofagi, terjadi otofagi. Jadi tubuh kita itu akan mengeluarkan zat yang nanti akan memakan virus atau bakteri. Nah, sebetulnya pada keadaan COVID, ini juga puasa itu akan lebih membantu untuk menangkap atau memakan bakteri atau virus itu. Ya. Yang lainnya sebetulnya tadi ya karena akan terjadi pemecahan lemak, tentu saja lemak yang ditimbun, yang disimpan, yang berbahaya pada tubuh akan keluar. Jadi juga akan bermanfaat terutama pada orang-orang yang gemuk, yang obesitas. Yang lainnya ini kalau kita lihat dari organ-organ yang terpacu atau tersimulasi pada saat puasa itu misalnya otak. Otak akan menambah sel-sel otaknya, akan menambah kognitifnya, kemudian akan otofaginya akan meningkat di otak itu. Dan terjadi kalau istilah kedokterannya plasticity dari sinap-sinap atau lebih fleksibel ya sistem otak itu, saraf-saraf itu. Nah, pada jantung akan terjadi penurunan frekuensi jantung, terjadi penurunan tekanan darah karena terjadi penurunan dari kerja jantung. Kemudian pada otot dan lain-lain itu akan terjadi peningkatan tadi sensitivitas insulin sehingga pankreas itu hepar akan lebih ringan kerjanya dibandingkan biasa. Jadi sangat bermanfaat untuk penyakit-penyakit misalnya diabetes, metabolic syndrome, obesitas. Karena itu semua akan mengalami perbaikan pada tubuh kita pada saat kita berpuasa. Memang sebetulnya walaupun hadisnya mungkin tidak atau doif ya, bahwa berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Tapi kalau kita lihat dari sisi kedokteran, dari sisi medis, memang luar biasa. Misalnya pada puasa itu akan terjadi penurunan hormon-hormon pertumbuhan, yaitu akan itu sebagai anti kanker atau anti aging untuk kita yang berpuasa itu. Jadi kalau kita sekarang lihat apa yang terjadi pada saat kita berpuasa, memang yaitu terjadi berbagai hal yang menyebabkan kesehatan kita menjadi lebih baik. Stimulasi imunitas, pecahnya zat-zat yang disimpan, ya seperti lemak dan lain-lain, otak juga akan menjadi lebih baik. Kemudian sensitivitas dari insulin juga lebih baik sehingga memang sangat diperlukan. Jadi kalau kita berpuasa itu dan seperti kita ketahui kalau puasa itu kan hanya kita yang mengetahui dan Allah yang mengetahui ya. Dan itu memang seperti apa yang tercantum pada ayat 14 dari surat Al-Mulk. Ala ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan kamu lahirkan? Dan Dialah yang maha halus dan maha teliti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.